Halo semuanya, nah hari ini kita bakal membedah satu misteri psikologis yang jujur aja menarik banget. Pernah kepikiran nggak sih kenapa orang yang kita tahu cerdas, kok bisa-bisanya terjerat sama informasi palsu atau hoaks? Di era dimana informasi ngalir deras banget kayak sekarang, paham gimana cara kerja otak kita itu benar-benar kunci utamanya. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Coba deh ingat-ingat lagi, Anda pasti pernah kan buru-buru membagikan berita yang kelihatannya heboh banget ke grup WhatsApp keluarga, bikin panik tante, om semuanya, beberapa jam kemudian Anda baru nyadar kalau itu ternyata cuma hoax. Atau mungkin Anda merasa yakin banget sama suatu fakta, padahal Anda belum pernah benar-benar ngecek kebenarannya. Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Dan serius, nggak ada yang perlu dipermalukan dari hal itu. Kenapa? Karena ini nih kejutannya. Kalau Anda sampai tertipu hoax, itu sama sekali bukan berarti Anda bodoh atau kurang teliti. Percaya dong nggak, ini tuh sebenarnya fitur biologis bawaan dari evolusi kita. Otak kita dari sananya memang udah dirancang buat gampang percaya sama suatu informasi. Nah, fakta inilah yang bakal jadi inti dari misteri yang mau kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, mari kita petakan perjalanan kita untuk membedah anatomi jebakan psikologis ini. Kita akan mulai dari otak yang menghemat energi, lalu masuk ke ilusi kebenaran dan bukti sosial, lanjut ke emosi dan bias konfirmasi, membahas jebakan digital, dan ditutup dengan cara melawan balik. Langsung aja kita bahas yang pertama. Bagian pertama, otak yang menghemat energi. Di sini, kita bakal melihat mekanisme paling dasar dari gimana pikiran kita memproses tsunami informasi dari layar HP kita setiap harinya. Jadi gini, di dunia psikologi, cara otak manusia berpikir itu dibagi jadi dua sistem. Sistem satu itu ibarat mode autopilot, cepat banget, otomatis, dan murni pakai intuisi. Sebaliknya, sistem dua itu lambat, super logis, dan butuh usaha mental yang lumayan berat. Nah, masalahnya di mana? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh hampir 100% mengandalkan si sistem satu ini. Kenapa coba? Soalnya otak kita itu pada dasarnya adalah mesin yang hobi banget ngemat energi. Dia bakal selalu, milih jalan pintas dan reaksi instan daripada harus duduk mikir panjang dan melakukan analisis logis yang bikin capek. Makanya, ada satu aturan main yang benar-benar krusial di sini. Kecepatan selalu mengalahkan kebenaran. Pas Anda ngelihat judul berita yang provokatif, katakanlah soal skandal mengejutkan atau rahasia yang bikin shock, sistem satu Anda itu langsung bereaksi saat itu juga. Dia merespons pakai emosi murni dan benar-benar ngelewatin pos penjagaan logika kita, yaitu si sistem 2 tadi. Nah, reaksi kilat inilah yang jadi celah utama buat hoaks nembus pertahanan kita. Masuk ke bagian 2, ilusi kebenaran dan bukti sosial. Di poin ini, kita mulai ngebahas penguat-penguat psikologis yang tanpa ampun mengeksploitasi cara mikir cepat sistem satu kita tadi. Oke, perkenalkan, ini namanya efek ilusi kebenaran. Fenomena yang lumayan ngeri sebenarnya. Ini tuh kondisi psikologis di mana kita jadi gampang banget nganggap suatu info sebagai fakta cuma karena kita sering terpapar oleh info itu. Ya, sesederhana itu. Nggak peduli itu aslinya murni kebohongan atau hoax. Pengulangan informasi yang terus-terusan ini tuh saktinya luar biasa karena bisa-bisanya dia mengesampingkan pengetahuan akurat yang sebenarnya udah kita tahu dari awal. Coba deh bayangin suara di dalam kepala Anda pas ngeliat klaim yang sama muncul di grup WhatsApp. Pas buka Facebook ada lagi, di TikTok viral, dan di YouTube juga dibahas. Otak bawah sadar kita pasti otomatis ngebisik ini. Wah, kalau ini muncul di mana-mana ya pasti benaran lah. Padahal, realitasnya, bisa aja semua platform itu cuma asal menyalin mentah-mentah dari satu sumber hoaks yang sama. Kita itu kejebak sama frekuensi, bukan fakta. Dan ini nyambung banget sama konsep bukti sosial atau social proof. Dari sananya manusia kan memang makhluk berkelompok ya. Zaman dulu kalau mau bertahan hidup ya harus ngikutin kelompok. Makanya kita punya insting bawaan buat niru apa yang dilakuin atau dipercaya sama orang banyak biar kita ngerasa aman dan ada di pihak yang benar. Intinya, kita tuh terus-menerus nyari validasi dari kerumunan. Jadi pas Anda ngeliat postingan viral, otak bawah sadar Anda tuh langsung bikin hitung-hitungan instan. Gila, yang nge-like ribuan, komennya banyak banget. Fix, ini pasti valid. Ini nih, ilusi dari bukti sosial di era modern. Padahal kita harus terus ngingetin diri sendiri kalau angka likes atau shares itu sama sekali bukan jaminan kebenaran. Malah faktanya, dalam banyak kasus, hoaks yang ngebawa-bawa emosi itu memang sengaja dirancang supaya menyebar jauh lebih kencang dibanding kebenaran itu sendiri. Bagian 3, emosi dan bias konfirmasi. Nah, situasi bakal makin menantang kalau perasaan yang menggebu-gebu dan keyakinan lama kita mulai ikut campur dan melumpuhkan akal sehat kita. Coba perhatiin polanya deh.
Hoaks itu hampir selalu dibuat dengan sangat-sangat sengaja untuk memancing emosi negatif yang kuat. Entah itu bikin marah, takut, shock, atau bahkan jijik. Kenapa harus emosi negatif? Karena ada hukum psikologisnya. Pas emosi-emosi ini memuncak, kapasitas berpikir kritis logis kita langsung anjlok. Pembuat hoaks tuh paham banget. Emosi yang meledak itu bikin jari kita gatal buat langsung pencet tombol bagikan. Boro-boro kepikiran buat melakukan verifikasi fakta. Terus, kita juga dihadapkan sama realitas yang mungkin bikin agak canggung, bias konfirmasi. Ini sifat natural kita yang secara aktif selalu mencari, menafsirkan, dan cuma mau menerima info-info yang memang udah sejalan sama apa yang kita yakini sejak awal. Ya intinya, kita cuma mau mengkonsumsi informasi yang memvalidasi pandangan dunia kita saat ini. Makanya, poin yang paling krusial di sini adalah, bagi otak kita, yang namanya kebenaran itu seringkali bukan tentang fakta empiris yang keras, tapi tentang kenyamanan. Ini nih alasan persis kenapa perdebatan sengit di kolom komentar internet tuh hampir nggak pernah ngubah pikiran siapa-siapa. Secara mental, kita dengan gampang banget menolak fakta-fakta kuat yang mengancam zona nyaman intelektual kita. Masuk ke bagian 4, jebakan digital. Sekarang kita geser fokus ke faktor lingkungan, yaitu gimana dunia digital itu ibarat ngasih steroid super kuat ke semua kelemahan psikologis yang baru aja kita bahas tadi. Ini fakta pahit dari dunia media sosial modern. Algoritma itu nggak peduli sama sekali sama fakta. Satu-satunya hal yang mereka optimalkan adalah perhatian Anda. Tujuan utama mereka cuma satu, gimana caranya bikin Anda terus menggulir layar selama mungkin, tanpa henti. Kalau ada konten palsu dan sensasional tapi bisa bikin Anda mantengin layar lebih lama, algoritma bakal terus-terusan menyuapi Anda dengan konten itu. Proses ini pada akhirnya ngebangun apa yang disebut ruang gema atau echo chamber. Coba kita lihat kronologinya secara berurutan. Pertama, Anda mengeklik satu klaim sensasional. Kedua, algoritma langsung mencatat ketertarikan itu dan mulai menyajikan lebih banyak konten serupa. Ketiga, tanpa disadari, terbentuklah sebuah gelembung digital yang tertutup di sekitar Anda. Di dalam gelembung inilah hoaks tumbuh makin subur, soalnya nggak pernah ada informasi lain yang menantangnya. Oke, bagian kelima, cara melawan balik. Setelah kita lihat betapa gilanya sistem psikologis dan teknologi ini bekerja melawan kita, sekarang saatnya beralih ke penangkal praktisnya. Kabar baiknya, Anda sama sekali nggak berdaya. Anda benar-benar bisa mengalahkan jutaan tahun evolusi biologis ini hanya dengan satu kebiasaan sederhana namun sangat kuat. Ambil jeda. Ya, sekedar menahan diri sesaat sebelum Anda bereaksi. Itu aja udah jadi kunci utama pertahanan kita. Nah, biar lebih gampang dipraktekkan, ini ada prosedur pertahanan 4 langkah yang bisa langsung Anda pakai setiap kali menelusuri dunia digital. Pertama, berhenti sejenak. Ini buat nahan si sistem satu yang gampang terpancing tadi. Kedua, pertanyakan sumbernya. Ini info aslinya dari mana sih? Ketiga, cek logikanya. Emang masuk akal ya klaimnya? Dan keempat, periksa emosi Anda. Apakah konten ini sengaja dibikin buat memancing amarah atau ketakutan Anda? Kalau iya, mundur selangkah. Sebagai penutup, ingat satu hal ini. Di dunia yang kebanjiran informasi kayak sekarang, orang yang merespon paling cepat itu bukanlah pemenangnya. Orang yang paling kritislah yang menang. Menyadari kalau otak kita ini sangat mudah ditipu, udah jadi langkah pertama buat jadi lebih pintar dari hoaks itu sendiri. Jadi, besok-besok pas Anda nemu judul berita yang bikin emosi mendidih, kira-kira Anda bakal biarin insting purba Anda yang ngambil alih? Atau Anda berani ambil jeda? Terima kasih banyak udah menyimak penjelasan ini sampai habis, dan sampai jumpa.